Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa lagi dalam kuliah yang keempat. Yang kelima hari. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Seperti kita ketahui bahwa untuk dapat membaca Al-Quran itu rumusnya hanya dua saja, yaitu menguasai seluruh huruf hijaiyah dan menguasai seluruh tanda baca. Setelah dikuasai keduanya itu, seterusnya latihan demi latihan sampai betul-betul bisa. Hanya itu saja. Jadi tidak ada halangan bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian berkata tidak bisa. Tidak ada alasan. Jadi huruf-huruf itu sudah disesuaikan dengan ekspresi mulut dan lisan, yaitu terdiri dari aroba, ain, ro, dan ba. Ain tenggorokan, ro lidah, ba bibir. Salah satunya nggak ada, kita nggak bisa bicara. Tapi anehnya berbeda dengan binatang. Binatang punya tenggorokan, punya bibir juga, punya lidah juga, tapi nggak berbicara. Rahasianya apa gitu. Nah, karena itu untuk melatih kemampuan kita apakah sudah menguasai huruf hijaiyah, mari kita perdengarkan atau kita nyanyi bersama dengan senandung huruf hijaiyah. Senandung huruf hijaiyah ini sudah pernah diperdengarkan karena terlalu lama, mungkin hanya sayup-sayup saja, tapi begitu dimulai langsung nyambung. 1, 2, ya. Alif ba ta sa jim ha kho dal zal ro zai sin shin so to zo ain goin fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, gampang. Itu lagu apa itu ya? Alif ba ta sa, alif ba ta sa jim ha kho dal zal ro zai sin shin so to zo ain goin fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Aduh. Coba Ustazah bisa kan? Coba. Bagus. Ada lagi yang bisa? Marina, mana? Marina. Ya. Salah. Sesuai dengan barisnya. Alif ba ta sa itu panjang ya? Alif ba ta sa. Nah, dari sini aja kita sudah mulai bertajwid. Ya. Jim Tozo ain goin nun waw. Ya, huruf-hurufnya juga harus jelas. Lam mim, lam mim, lam mim, mim, lam mim, nun waw. Lam alif hamzah ya. Ada lagi yang bisa? Masa 2 orang aja? Nanti 1, 2, ya.
shin sod dot qaf kaf lam mim nun waw lam alif hamzah ya. Abata sajaha khoda zarozasa sya sodo todo agofako kalamanawaha la aya i khidi zirizisi shi sidi tizi aini fiqi kilimini bihi la iyi u ubutu sujuhu khudu suruzusu syusudu tuzu owofuku kulumunuhu la uyu babi buba ban bin bun ban babi bu bab baba ba. Nah, ini penguasaan huruf dan tanda baca. Rumusnya itu babi buba ban bin bun ban babi bu bab baba ba. Coba mim 1 2 ya ma mam mim mum mam ma mi mu mam mama ma itu rumus itu ya 15 tanda baca plus huruf udah bisa baca ya. Jadi jangan bergantung melihat lembaran Al-Quran yang 500 halaman itu. Itu huruf yang berulang-ulang menjadi bentuk kitab. Siapa yang sudah mengisi ini, yang sudah baca dan mengisi titik-titiknya? Hah? Oh, belum dapat. Ini Bu. Siapa lagi? Masya Allah. Ya untung saya bawa itu, maaf, yang coklat. Ya. Ibu belum? Ya itu PR di rumah sambil tidur-tiduran kan ya. Siapa lagi? Yang belum? Sudah? Jadi kalau mau bisa menulis sebenarnya rumus itu. Jadi daripada kita merasa bisa, tahu padahal nggak bisa, mending belajar. Kemudian sudah. Iya. Baik, mari kita melihat frame kita kuliah hari ini. Kuliah ketiga tentang pentingnya baca Al-Quran. Al-Quran itu penting, bukan yang penting Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah gambaran daripada diri manusia dan alam semesta. Alam semesta, diri bahagian daripada alam semesta. Maka alam semesta itu mengerucut menjadi manusia. Sehingga manusia disebut alam kecil, sedangkan alam disebut alam kabir. Alam kabir, manusia alam saghir. Jadi mempelajari Al-Quran sebenarnya adalah mengenal diri. Karena itu, kalau orang tidak bisa membaca Al-Quran, maka selamanya dia tidak pernah mengenal diri. Karena tidak mengenal diri, maka ada kemungkinan tidak sadar diri. Kemungkinan besar tidak tahu diri.
Nah, itu. Maka penting sekali kita mempelajari Al-Quran. Karena belajar Al-Quran berarti mempelajari diri sendiri. Nah, kuliah hari ini kita lebih meningkat lagi bacaan kita secara kualitas. Kualitas pertama kita telah mempelajari tentang kitab. Naik bacaan kita lagi, sudah kita mempelajari tentang Al-Quran. Membaca kitab secara benar itu sama artinya memperbaiki struktur diri kita secara psikis, secara fisik. Jadi kalau dipelajari seluruh huruf-huruf hijaiyah dari Al-Quran itu adalah pertanda adanya bahagian daripada diri kita berbentuk seperti huruf-huruf itu. Jadi benar-benar kitab itu adalah tulisan. Ayat menjelaskan itu dan sangat konkret malah. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika asiba. Bacalah kitabmu. Kafa binafsika, cukuplah dirimu. Coba perhatikan. Kitabmu, dirimu. Kitabmu itu adalah dirimu. Jadi bacalah dirimu. Membaca kitab sama dengan membaca diri. Membaca diri sama dengan membaca kitab diri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah hari ini, perhatikan dirimu hari ini menjadi perhitungan, menjadi penghisaban. Jadi baik buruknya kita sebenarnya sudah bisa dibaca oleh diri kita masing-masing. Ya, itu sangat privacy. Kitalah yang tahu kekurangan kita dan kita pula lah yang tahu kualitas diri kita. Ya. Supaya kita yakin dengan pengetahuan Allah tentang diri kita, maka Allah menurunkanlah namanya Alkitab itu. Jadi Allah lebih dahulu mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Diberi konfirmasi dengan Al-Quran. Al-Quran itu, Alkitab itu adalah dirimu sendiri. Bacalah dirimu sendiri. Perbaikilah dirimu sendiri. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua meningkat, itu bacaan Al-Quran. Al-Quran itu berkaitan erat dengan pendengaran kita. Artinya mendengar dulu baru bisa bunyi, baru bisa membaca. Kalau Al-Quran itu seandainya misalnya kita tidak ada orang yang memperdengarkan bacaan itu, sesungguhnya bacaan itu sudah ada di dalam hati. Makanya orang menghafal Al-Quran. Jadi di sini istilah kita kalau disebut Al-Quran berarti Al-Quran yang sudah dihafal. Sudah menjadi bahagian dari diri kita. Nah, Al-Quran itulah yang akan menemani kita di alam akhirat. Kenapa? Karena terbawa sudah berada bersama dengan diri kita. Tapi kalau tulisan, ya kita berangkat tulisannya tertinggal. Tapi kalau Al-Quran dihafal bersama dengan Al-Quran itu. Rasulullah disebut Al-Quran berjalan, hidup berjalan. Karena seluruh Al-Quran sudah dihafalnya. Membaca kitab memperbaiki fisik,
membaca, menghafal Al-Quran, memperbaiki psikis jiwa kita. Nah, hari ini kita mengenal diri dengan membaca kualitas yang ketiga, yaitu kualitas hudan, petunjuk. Kualitas petunjuk lebih tinggi lagi. Jadi sudah membaca, sudah menghafal, sekarang mulai melihat petunjuk. Petunjuk apa? Mari kita lihat bahwa di dalam diri kita itu ada namanya ruhan. Di dalam diri kita ada namanya ruhan. Ruhan masih dalam bahasa Arab. Wa nafaqtu fihi wa nafakha fihi min ruh. Kalau ruh itu bersumber dari Allah, ditiupkan kepada manusia, bahasanya ruh. Tapi ketika ruh itu sudah masuk ke dalam diri kita dan menyamai seluruh anggota tubuh kita secara lahir dan batin, berubah namanya, dalam terjemahan kita namanya nyawa. 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 Ya, nyawa. Ruh masuk ke dalam diri menjadi nyawa. Nyawa. Sudah, semuanya sudah bernyawa. Jadi menyeluruh, tersimpan dalam. Nazala bihir ruhul amin. Dia telah menurunkan ar-ruhul amin. Ruhul amin. Ruh yang terpercaya. Ruhul amin terpercaya. Ditafsirkan oleh para ulama yang katanya ruhul amin itu adalah malaikat. Malaikat. Itu sudah terjemahan atau tafsiran. Ya. Ruhul amin. Ruhul amin itu kalau mau dipahami secara psikis di jiwa kita, itu sebenarnya adalah kesadaran. Kesadaran. Dia juga, tapi berubah nama ketika sudah berada di dalam diri kita, itu ruh menjadi kesadaran. Bahasanya. Ruh kesadaran. Di bawah kesadaran ada namanya perasaan. Kesadaran itu dalam bahasa Al-Qur'annya nafsu. Nafsu. Perasaan itu dalam bahasa Al-Qur'annya hawa. Orang sering menyebut hawa nafsu. Maksudnya adalah ketika hawa menguasai nafsu, maka yang berkuasa adalah hawanya. Hawa menguasai nafsu. Berarti perasaannya menguasai kesadarannya. Hawa nafsu. Hawa itu adalah kehendak. Nafsu adalah diri. Jadi kehendak diri. Hawa nafsu. Keinginan diri. Keinginan diri. Maksudnya dia menguasai dirinya. Hawa nafsu. Maka di dalam Al-Quran ada dikatakan wanahan nafsu anil hawa. Wanahan nafsu anil hawa. Ya, kesadarannya menguasai hawanya. Ya, bagus. Ya. Jangan sebaliknya.
perasaannya menguasai kesadaran. Jadi ruh adalah ruh yang terpercaya. Ruhul amin. Ruhul amin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Jadi ruhul amin itu berada di atas kolbu. Jadi medianya kolbu, ya, isinya adalah ruhul amin. Medianya kolbu berisi ruhul amin. Nyawa, masih bahasa Indonesia kan? Nyawa. Nyawa itu nanti menjelma menjadi kesadaran. Di bawah kesadaran ada perasaan. Woi. Iya. Sama. Nafs bahasa Arabnya. Nafsu diri. Jadi kalau di diri sama dengan kesadaran. Sadar. Diri ibu itu kesadaran ibu. Maksudnya gitu. Bukan diri secara fisik ya. Nah, ketika Al-Quran itu ingin dijadikan menjadi hudan, ya, ketika Al-Quran itu ingin dijadikan hudan, maksudnya hudan itu ingin dipahami, ya, hudan menjadi pemahaman, maka Allah memberi namanya akal. Akal. Ada ayatnya itu, inna anzalna, bukan. Enggak, la'allakum ta'qilun itu. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ta'qilun, akal. La'allakum ta'qilun. Semoga engkau mengerti, semoga engkau memahami. Ya, semoga engkau cerdas. Artinya menjadi petunjuk. Akal dapat membaca Al-Quran itu menjadi petunjuk. Nah, dikatakan satu petunjuk itu kalau kita sudah paham, memahami. Jadi pada akhirnya Al-Quran itu adalah petunjuk. Itu kan Al-Quran kita lihat masih di luar kita. Nah, ketika kita sudah memahami Al-Quran, maka Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau, berarti diri kita tuh, latahdi benar-benar memberi petunjuk atau menunjuki man nasya. Ya, jadi kita ini adalah petunjuk, menunjuki. Kapan? Ketika Al-Quran itu kita sudah paham. Kita belajar dulu memahami Al-Quran. Sekarang mau mengajar. Oh, dirinya langsung menjadi petunjuk bagi orang lain. Saking jelasnya bahwa hudan itu kembali lagi kepada diri. Tidak pernah lepas. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad tahdi menunjuki ila siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim, kepada sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu adalah kembali lagi diri kita. Diri kita ini sirat susunan yang tegak.
Sirati mustaqim, susunan yang tegak. Siratillah, wah itu menyambung. Siratillah, diri yang tegak ini, siratillah, jalan menuju Allah. Jadi jangan berpikir ke sana kemari, engkau tidak akan menemukannya. Karena diri kamu juga siratil mustaqim. Siratillah, alladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Ya. Sudah. Tadi sudah ada 2 ayat ya. Nazala bihi ruhul amin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Terus wa kadzalika auhayna. 3 ayat itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nah, tadi kita sudah menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam diri. Ada ruh, ada kesadaran, ada perasaan, ada akal, ada pemahaman. Jadi semua itu menjadi potensi yang ada di dalam diri. Potensi. Baru berupa potensi semuanya. Belum paham. Tapi kalau itu dipergunakan, maka bisa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk? Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk? Coba ulangi. 1, 2, ya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk? Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Bagaimana kita menjadikannya sebagai petunjuk? Ya, pertama di sini berdasarkan frame. Pertama, ainul yakin. Kita harus melihatnya dengan yakin. Nah, ini dalam kualitas membaca ya, kitabnya, informasinya harus kita melihat dengan yakin. Melihat jelas-jelas kitabnya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ainul yakin. Dilihat dengan mata. Ya, dibaca. Informasinya terbaca secara jelas. Jadi artinya ainul yakin, jangan ada keraguan terhadap apa yang dilihat itu. Karena itu kita harus yakin secara nyata dengan melihat. Sebagaimana juga kita harus yakin dengan diri kita. Kita harus dengan yakin dengan adanya otak pada diri kita. Kita harus yakin dengan diri kita. Jangan sampai kita ragu terhadap diri kita. Itu nggak akan bisa menjadi petunjuk. Ainul yakin. Jelas. Jelas sekali informasinya. Yubsirun harus diindra. Harus diindra. Haza basairu linnas. Iya, bisa juga haza bayanul linnas. Haza basairu linnas. Saking nyata. Jadi datanya harus jelas, harus yakin betul. Tidak bisa meragukan. Sebagaimana kita tidak meragukan tentang diri kita. Iya. Yang kedua,
harus data itu menjadi ilmu yakin, mengetahuinya secara yakin, mengetahui secara yakin. Ya, datanya lengkap, dibaca secara ilmu, ada pesan ilmu di dalam setiap data yang kita baca, maka itu juga harus ilmu yakin. Jadi informasi sudah menjadi pengetahuan. Diri kita ini sudah menjadi pengetahuan. Sudah menjadi ilmu. Dari mana pengetahuannya? Dari Al-Quran. Al-Quran yang telah menjadi diri, maka menjadi diri kita menjadi ilmu yakin. Diri kita ainul yakin. Diri kita ilmu yakin. Jadi kajian kita seolah merujuk kepada diri terus. Kenapa? Karena kita ingin mengenal diri. Kenalilah diri kita bahwa diri kita sebenarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul, betul. Nah, yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin. Sudah melihat, sudah ada ilmunya, sudah ada informasinya, sudah melihat gabungan dari ilmu yakin dan ainul yakin melahirkan hakul yakin. Jadi keyakinan yang betul-betul hak. Betul-betul hak. Ya. Ainul yakin ditandai dengan yubsirun. Ilmu yakin ditandai dengan yasma'u. Ai hakul yakin ditandai dengan yafqahun. Yafqahun, memahami. Hati. Yasma'un. Ilmu yakin, ilmu berangkat dari informasi lewat pendengaran kan. Yafqahun. Ya. Yasma'u. Oh ya, nanti itu PR ya, di sini nggak ada tertulis Yasma'un. Ada di itu surat Al-A'raf 72 kayaknya. Nah, bisa. Kalau walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun. Walahum a'yunun la yubsir. Walahum azanun la yasma. Hah? Ya, surat 7 ayat 179. Ada semua di situ. Ya. Jadi itu semua adalah alat untuk mendapatkan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi itu perlunya kita ketahui dulu. Iya. Jadi lihatlah yubsir Al-Quran itu dengan pandangan yubsirun sampai kepada ainul yakin. Karena itu kita tidak boleh salah baca. Kalau salah baca, ya bukan ainul yakin namanya, enggak. Ya salah ragu-ragu bacanya. Ainul yakin harus betul-betul. Jangan nun dibaca ba dibaca nun, itu artinya belum ya, tak dibaca iya artinya belum selesai secara ainul yakin.
Nah, kalau sudah selesai semua itu, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ilmu yakin sudah mendengarkan dengan baik, hakul yakin sudah memahami dengan baik, ainul yakin sudah melihatnya dengan benar, maka dari keseluruhan itu terbentuklah yang namanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi diri kita sendiri. Iya, iya. Jadi tidak serta-merta Al-Quran itu petunjuk, lalu kita bisa mendapat petunjuk. Enggak. Berproses juga. Berproses. Iya. Ya. Nah, jadi di sini kan nggak dijelaskan ayat-ayatnya. Nah, itu nanti dikembangkan dalam penulisannya, cari ayat-ayatnya yang berkaitan dengan uh, ilmu ainul yakin, hakul yakin. Nah, sekarang dari sudut yakin aja, tidak ada different. Itu bagaimana kita caranya supaya kita dapat yakin pada sesuatu. Untuk yakin kepada sesuatu, kita harus memahaminya secara berulang-ulang. Dengan pemahaman yang berulang-ulang akan mengantarkan kita yakin terhadap sesuatu. Jadi nggak bisa langsung yakin ya tanpa memahami. Justru pemahaman itulah yang mengantarkan kita sampai kepada keyakinan. Tapi juga kita tidak bisa memahami secara langsung. Maka untuk memahami secara langsung Al-Quran itu haruslah dimengerti. Dimengerti dulu. Jadi mengerti secara berulang-ulang akan mengantarkan kita kepada pemahaman. Betul. Makanya Al-Quran harus berulang-ulang. Berulang-ulang dari segi bacanya, berulang-ulang dari segi hafalannya, apalagi mau menjadikan petunjuk harus lebih berulang-ulang. Ya. Ini sangat dasar yang harus kita ketahui. Bagaimana Al-Quran itu membimbing kita semuanya untuk membuktikan bahwa Al-Quran memang betul-betul ada dalil. Nah, untuk mengerti kan tidak bisa sekali langsung mengerti. Apa? Nah, maksudnya pelajari secara berulang-ulang. Belajar secara berulang-ulang mengantarkan kepada pengertian. Pengertian berulang-ulang mengantarkan kepada pemahaman yang berulang-ulang mengantarkan kepada keyakinan. Ya, keyakinan berulang-ulang mengantarkan kepada ya. Itu tadi nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Ruhul amin, katakanlah malaikat Jibril itu menurunkan ke dalam hati, qalbu. Ya. Jadi qalbun
diterjemahkannya sebagai hati. Kalau secara fisik, kolbun itu adalah jantung. Ya, jantung hati ya betul. Ya, makanya orang bilang jantung hati. Tapi dalam hal ini yang dimaksud jantung itu bukan jantung secara fisik, ya organ, tapi peran daripada jantung organ itu di situ tempatnya. Ya, betul. Ya. Ya. Ya kadang-kadang juga diterjemahkan liver, atau jantung. Tapi itu kan fisik semua. Fisik semua. Sedangkan Al-Quran itu kan dimensi ruh. Ya. Nah, tapi kalau masih hidup seperti ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan peranannya ya. Makanya kita memahaminya secara fisik, ya, jantung. Tapi peran atau fungsi di dalam jantung itu ya memang terkait dengan kesadaran, perasaan, semua berkait. Jadi betapa banyaknya istilah di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang diri kita. Ada ruh, ada istilah nafs, ada hawa, ada akal. Itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran yang semuanya ya yang sebenarnya faktanya ada pada diri manusia semuanya, ada pada diri. Misalnya di dalam Al-Quran ada cerita tentang tulisan mata, telinga, lidah, ya kan, kulit di dalam Al-Quran. Nah nyatanya kan ada semua di diri kita. Itu. Dari situlah kita mengatakan bahwa kalau begitu diri ini adalah Al-Quran yang hidup, kitab yang hidup, ruh yang hidup. Subhanallah. Jadi Al-Quran cuma mengantarkan supaya kamu mengenal diri kamu. Nah sekarang banyak orang mengenal Al-Quran, tidak mengenal dirinya. Maka ketika Al-Quran itu menjadi suatu pengetahuan terhadap dirinya, ya keilmuan itu disombongkannya, bukan membuat dirinya tambah lebih. Waduh. Coba, seandainya orang memahami bahwa Al-Quran itu adalah dirinya, maka ya mestinya berjalan secara benar diri ini, menjadi petunjuk bagi orang lain. Bisa menjadi petunjuk bagi orang lain. Bisa diri kita menjadi petunjuk bagi masyarakat. Bisa menjadi petunjuk bagi negeri kita. Karena orang tidak mengkaitkan Al-Quran itu dengan dirinya, maka dia mendapatkan dari Al-Quran itu sebatas ilmu saja. Ilmu. Tidak mendapatkan petunjuk. Tidak mendapatkan petunjuk.
Iya. Jadi kita yakinlah bahwa kalau orang tidak mengkaitkan dirinya dengan Al-Quran, pasti hasilnya akan lupa diri, tidak kenal diri, tidak tahu diri. Maka bermunculanlah sifat-sifat yang negatif. Nah, itu sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Al-Quran. Berangkat dari data-data yang kita pelajari itu. Jadi hanya sedikit sebenarnya ya. Ya. Nah, persoalannya terkadang tidak maksimal kita menggunakannya. Misalnya betapa pentingnya yang namanya kesadaran terhadap Al-Quran. Tidak maksimal. Kita menggunakan kesadaran itu kaitannya dengan Al-Quran. Betapa pentingnya perasaan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi hampir semuanya merujuk kepada Al-Quran. Iya semuanya. Kata Al-Quran, tibyanan likulli syai'in. Dia penjelas terhadap segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'in. Kalau secara fisik, secara kitab saja, betapa dokter itu telah menemukan dirinya secara fisik, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada enggak dari fisik ini yang belum ada dokternya? Sebut saja organ tubuh yang tidak ada dokternya. Rasanya ada semua. Iya, kuku misalnya, udah ada profesor, udah ada dokter. Enggak, maksudnya fisik dulu. Itu nanti psikologi kan, semuanya, semua terjawab. Iya, kan kalau kita bilang organ secara fisiologi, nah itu menyangkut masalah batinnya kan. Iya, ahli-ahli semuanya. Iya. Iya. Oh, luar biasa. Jadi bisa jutaan kali dokter mempelajari hanya dari segi fisik. Mata saja itu bisa ratusan dokter di apa namanya? Diure-ure lagi. Iya, saraf mata, lensanya, retina mata, belum lagi alisnya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan atau Allah mengatakan, aku berikan rezekimu kepada diri manusia itu. Maka mulai dari kuku sampai ujung rambut itu menjadi sumber rezeki semuanya bagi yang mengetahui. Iya kan? Ada dokternya semuanya. Dan ada harganya semuanya. Jadi orang bisa hidup dari dirinya sendiri. Mahal lagi. Masya Allah. Jadi, ya Allah. Sempurna ya. Diberikan Allah kepada kita. Nah, tapi anehnya kalau orang tidak beriman, banyakkan mensyukuri apa yang ada di luar diri. Ya, di luar dari dirinya. Bukan selalu saja orang merasa rezeki itu adalah yang datang dari luar. Usaha yang dari luar. Waduh, rezeki yang tidak bisa, yang tidak ada nilai harganya adalah diri kita.
ya tak ternilai. Betapa kita mementingkan mobil yang miliaran harganya. Seolah-olah mata kita biasa saja. Padahal harga sebuah mobil terletak pada mata. Misalnya mobilnya terbuat dari emas, tidak ada mata yang dapat melihat, nggak ada artinya. Betapa mahalnya diri. Nah, sekarang betapa murahnya nyawa seorang manusia di mana? Di Palestina. Masya Allah. Dari sini ada pertanyaan dari mahasiswa. Oh. Mubarakun, berkah. Ya. Berkah itu maksudnya menambah kebaikan, Semakin ditadaburi, semakin nampak keberkahannya, nampak kebaikannya, nampak kualitas. Ya, betul. Ya. Jadi ternyata berkah-berkahnya itu bertambah juga. Sama dengan iman itu bertambah. Sama dengan hudan itu bertambah dan bertambah. Wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk itu. Nah, bergantung dari kualitas tadaburnya tadi. Oh, itu masalah iman. Semakin tinggi keimanan seorang, semakin tinggi juga cobaannya. Ada. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira dirinya itu sudah beriman padahal belum kami uji? Jadi pasti. Ujian yang terberat siapa? Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub. Semua. Nah, tapi di balik sakitnya, di balik sudah tidak punya apa-apa, dia hanya minta dua kepada Allah. Semuanya boleh engkau ambil ya Allah, tapi jangan sisakanlah lidah dan hatiku. Wah, itu ujian sekaligus surga. Jadi kita sedihnya itu karena melihat dari sisi kemanusiaan. Tapi melihat dari sisi Allah, takdirnya dari Allah, maka semua yang mati di situ adalah syahid langsung tanpa hisab. Ya, jadi Palestina itu adalah mutu keimanan umat Islam seluruh dunia. Begitu lemahnya keimanan sekarang ini di abad 21.
Ya itu panjang ceritanya. Kalau kita membaca dari awal, membaca kitab saja, berapa persen sih umat Islam yang baca kitab? Iya, enggak maksudnya kualitas keimanan umat Islam seluruh dunia itu katakanlah yang benar keimanannya di sisi Allah itu ada di Gaza itu, dan di Gaza. Yang lain itu masih berproses lemah kualitas keimanan. Coba bayangkan, Gaza itu hanya 2 juta. 2 juta Gaza itu penduduknya. Ya, sementara umat Islam seluruh dunia 2 miliar tidak mempunyai peranan. Ah, harus diboikot. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tanggung jawab, maka siapa yang bertanggung jawab yang paling utama adalah seluruh wilayah yang ada di sekitar Palestina, Arab, Saudi, Mesir terutama. Itu paling besar dosanya itu, Mesir. Tapi Mesir pula yang menghalang-halangi orang Gaza masuk ke Mesir. Tembok tinggi. Enggak, enggak. Iya. Ya, ini sekarang masalah politik nasional. Orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Nah itu tanda-tanda zaman, tanda-tanda zaman. Nah, 5 menit lagi, apakah waktu ngunyah apa bagaimana? Kopi apa gimana? Ada yang bertanya mungkin? Ya. Terus itu, uh, resume, ini kenapa ini? Halo? Habis baterainya kali? Ya. Terus itu yang resumnya itu dibikin kreatif sedikit, jangan jangan tulisan terus ya. Ada kreatif-kreatifnya. Misalnya kalau ketemu ya ada frame-framenya, bisa di model begitu. Jangan terpaku kepada tulisan aja. Bikin model lah, bikin kreasi, bikin kreasi. Ya, itu nanti kalau bisa jadi buku besar, masya Allah, luar biasa itu. Hmm. Oh belum, ada keputusannya nih. Coba cerita. Jadi misalnya, iya iya, terus, oh iya, Pipi. Setelah Pipi, oh belum belum ada yang ditunjuk Pipi waktu itu. Bagus ya. Iya, jadi dipersilakan dosen kita. Oh, iya, iya. Betul. Kebetulan juga Mbak Pipi nggak itu ya. Baik, kalau benar-benar tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini pertemuan kita kuliah hari ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan sama-sama baca kifaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi